Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh, kabarnya Ibu. hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Kalau ibu bertanya apa kabarnya, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, nak? Oke, Bu. Oke, ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong baju dan jilbabnya dirapikan terlebih dahulu, serta duduk di bangkunya masing-masing secara tertib ya, Baik, Ibu. agar pembelajaran kita bisa dilakukan dengan nyaman dan tentram. Oke? Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir ya? Oke, Ibu absen ya. Afifah, Saya hadir. Iya, Bu. Bagas, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Rasya, Saya, Bu. Saya hadir, Bu. Aisyah, Hana. Ya, Bu, Oke, hadir. hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, maka hari ini Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dulu yuk. Ibu harap kalian berdiri semua ya. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang lingkungan sekitar rumah. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi pertanyaan. Kalau teman kalian tersesat, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan membantunya mencari arah, Bu. Ya, betul jawabannya. Lalu, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Mawar yang tersesat karena tidak tahu arah rumah temannya? Belum pernah, Bu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang denah dan arah mata angin agar kita tidak tersesat seperti si Mawar. Dan kita juga akan menentukan letak dan batasan lingkungan sekitar rumah kita berdasarkan arah mata angin. Oke? Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menentukan letak bangunan di lingkungan sekitar rumah kita menggunakan arah mata angin dengan tepat. Dan yang kedua, mengamati gambar serta menentukan batas lingkungan rumah kita dengan arah mata angin. Dan yang ketiga, melengkapi denah lingkungan rumah kita bersama teman-teman. Nah, Ibu harap dalam pembelajaran kali ini kalian dapat memahami apa itu denah dan arah mata angin, lalu dapat menentukan letak bangunan di lingkungan rumah berdasarkan arah mata angin. Oke, nah Ibu mau bertanya, setelah kita mempelajari ini tadi beberapa, sekolah kita menghadap ke arah mana ya? Ke arah timur, Ya, Bu. benar, tepat sekali. Lalu, ruang kelas kita ada di dekat ruangan apa ya? Dekat dengan ruang guru, Bu. Betul, tepat sekali jawabannya. Anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan inti, ayo duduknya yang rapi dan menghadap ke depan ke arah Ibu ya. Anak-anak, Ibu punya gambar nih. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu apa nama gambarnya? Itu denah, Bu. Jadi, ini adalah denah. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak rumah dan bangunan di sekitarnya. Nah, anak-anak, kemudian ada gambar ini. Ada yang tahu juga apa Tidak, gambarnya? Bu. Gambar apakah Nah, itu, Bu? gambar ini adalah gambar arah mata angin. Arah mata angin yang terdiri dari gambar ini ada utara, timur, selatan, dan barat. Nah, arah mata angin sendiri mempunyai alat untuk menentukan arah mata anginnya, yaitu bernama kompas. Anak-anak, Ibu punya cerita dongeng nih mengenai Mawar yang tersesat. Jadi, pada hari Minggu pagi yang cerah, Mawar menelpon Melati. Ia menanyakan tentang alamat rumahnya. Nah, dalam telepon itu Mawar berkata, "Halo Melati, di manakah rumah kamu?" Lalu Melati menjawab, "Rumah aku berada di sebelah barat rumah Ungu." Nah, kemudian Mawar berkata, "Terima kasih Melati, aku akan pergi ke sana sekarang." Nah, sebelum pergi, Mawar meminta izin kepada orang tuanya untuk bahwasannya ia akan pergi ke rumah temannya, yaitu Melati. Nah, rumah Mawar berada di sini. Rumah Mawar berwarna biru. Di sampingnya ada masjid. Nah, rumah Mawar pergi dari sini, berjalan terus berjalan. Namun, ia tak menemukan rumah warna kuning tersebut, dan ia malah tersesat. Nah, pertanyaannya, mengapa Mawar bisa tersesat? Karena dia tidak tahu arah, Bu. Ya, betul sekali. Dan di depan rumah Mawar terdapat apa? Terdapat jalan raya, Bu. Nah, dapat kita simpulkan dari cerita Mawar tadi, kalau misalkannya kita paham arah mata angin dan kita paham denah, kita tidak akan tersesat. Oleh karena itu, kita harus belajar arah mata angin.
Jadi anak-anak ibu, supaya kita tidak tersesat kemanapun kita pergi, maka kita harus mengetahui arah dari mata angin. Dan sekarang kita sudah memiliki teknologi canggih bernama kompas ya. Jadi kita sudah gampang untuk mencari kemana-mana. Namun dengan demikian pun kita harus mengetahui apa aja sih arah mata angin itu. Arah mata angin sendiri terdapat 8. Nah, apa aja itu? Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Nah, jadi arah mata angin itu ada 8. Bu. Oke. Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagunya. Barat laut, utara, timur laut, tenggara, selatan, barat daya. Nah, coba lihat, Ibu ada Dena nih. Nah, Ibu akan menjelaskan, kalau misalkan rumah kita ada di tengah-tengah nih ya posisinya, maka sekolah kita ada Di di mana? bawah, Bu, di arah selatan dari rumah Betul. kita. Sekolah kita ada di bawah sini, yaitu di selatan dari rumah kita. Nah, kalau begitu, misalkan pertanyaannya lagi, masjid, jika dilihat dari rumah kita, masjid ada di bagian mana? utara, Bu. Bagian atas. Di Ya, atas. betul. Ya, ada di bagian utara. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah itu, kalian diharapkan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Baik, Nah, Ibu. untuk kelompok pertama, yaitu ada Afifah, ada Askah, dan ada Bagas. Kelompok kedua ada Kenzi, ada Hafiz, dan ada Rasya. Lalu kelompok keempat ada Arsya, ada Rashila, dan ada Hana. Oke. Nah, setiap kelompoknya harap duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, pada tugas kali ini, kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, di LKPD ini, kalian akan melengkapi denah lingkungan sekitar rumah. Nanti di sini kalian akan menuliskan nama kelompok, anggota kelompok, dan kalian harus membaca petunjuk dalam mengerjakan LKPD ini. Oke, anak-anak? Oke, Ibu Bu, akan siap. membagikan ini kepada kalian satu-satu. Oke, baik. Sudah semua mendapatkan LKPD-nya kan? Sudah, Ibu. Silakan kalian berdiskusi. Ibu akan memberikan waktu kalian selama 20 menit. Nah, nanti setelah itu, setiap perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan. Oke? Baik, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, setiap anggota kelompok diharapkan maju untuk mempresentasikan hasilnya masing-masing. Nah, kelompok mana duluan nih yang mau maju? Kami, Bu, dari kelompok Oke, 2. kelompok 2 dulu. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai melengkapi denah lingkungan sekitar. Nah, pada bagian utara kami memberikan masjid, pada bagian timur kami mengisi dengan taman bermain, pada bagian selatan kami mengisi dengan sekolah, dan pada bagian barat kami mengisi dengan pasar tradisional. Bagus sekali kelompok 2, hasil diskusinya sangat bagus ya. Teman-teman dari kelompok lain ada yang mau menambahkan hasil diskusi Tidak, dari kelompok Bu. 1? Tidak ya. Oke, sekarang giliran kelompok lain. Siapa yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 3 duluan? Oke, silakan kelompok 3, silakan maju. Nah, sepertinya kelompok 3 dan kelompok lainnya sudah mengerti ya, sudah paham dan sudah benar dalam melengkapi denah lingkungan sekitar rumahnya. Nah, terima kasih kepada kelompok yang telah mengerjakan tugasnya. Oke, kita ice breaking dulu ya, supaya kita tetap semangat lagi dalam belajarnya. Yuk kita ice breaking dulu. Tepuk arah mata angin. Utara, Utara, timur, selatan, selatan, barat. Ho- Hore! Hore. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mengerjakan diskusi dan telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan. Nah, sekarang kita akan menganalisis ataupun membahas diskusi kelompok kalian tadi, yaitu melengkapi denah lingkungan sekitar rumah. Nah, pada teks cerita ini, kita disuruh melengkapi denah di bawah, sesuai dengan teks. Jadi, Budi tinggal di sebuah rumah yang nyaman. Rumah Budi menghadap ke jalan raya. Di sebelah utara, rumah Budi terdapat sebuah masjid yang besar. Nah, di sini, jadi, pada bagian utara, dapat diisi dengan masjid. Di sebelah selatan rumah Budi, terdapat sebuah sekolah. Nah, pada bagian selatan, kita dapat mengisinya dengan sekolah. Nah, kemudian, pada bagian timur, di sebelah timur rumah Budi terdapat taman bermain yang luas. Nah, jadi kita isi pada bagian timur yaitu taman bermain. Sedangkan pada bagian barat kita dapat mengisinya dengan pasar tradisional karena di situ dijelaskan di sebelah barat rumah Budi terdapat pasar tradisional. Di sini Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan denah? Siapa yang mau jawab angkat tangannya? Ya, silakan jawab. Jadi denah adalah suatu gambar yang sederhana yang menunjukkan letak Ya, suatu rumah betul. atau Jadi, denah itu
adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak rumah dan banyaknya bangunan sekitarnya. Nah, oke, kemudian selanjutnya Ibu akan bertanya nih, arah mata angin itu ada berapa? Ada 8, Bu. Ya, benar, ada 8 arah mata angin. Nah, apa saja arah mata angin utama? Siapa yang mau jawab, ayo? Saya mau jawab, Bu. Jadi, Ya, arah silakan. mata angin utama ada 4. Yang pertama ada utara, timur, selatan, dan barat. Ya, benar sekali. Arah mata angin utama yaitu ada 4. Nah, apa aja itu? Ada utara, timur, selatan, dan barat. Apakah kalian senang dengan pembelajaran Senang, hari Bu. ini? Sudah paham belum tentang materi yang dibacakan? Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham tentang materi yang Ibu ajarkan, nanti kita dapat belajar bareng ya di dalam Baik, di Ibu. luar jam Siap. pelajaran. Dan yang sudah paham boleh mengerjakan pengayaan yang lain yang dapat menantang Oke, Bu, kalian. siap. Oke, anak Ibu semuanya, dapat Ibu simpulkan ya dari materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini, bahwasannya pengertian dari Dena adalah suatu gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu rumah ataupun bangunan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ada juga arah mata angin. Arah mata angin utama itu terdiri dari 4, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Nah, alat yang digunakan untuk melihat arah mata angin adalah kompas. Nah, kita dapat menentukan letak rumah kita menggunakan arah mata angin, dan juga untuk mengetahui batas rumah kita, kita dapat melihat dari bangunan pagar, tembok, ataupun dari sungai. Nah, dari pembelajaran hari ini, dari pembelajaran tentang arah mata angin ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus mengetahui arah mata angin agar kita dapat mengetahui jalan dan tidak tersesat. Nah, baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam materi pembelajaran hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian untuk mengetahui arah mata angin. Jadi ketika kalian pergi kemana-mana, kalian dapat menggunakan arah mata angin sebagai petunjuk jalan kalian ya. Nah, dan insya Allah jika kalian memang benar-benar memahami arah mata angin, kalian akan selamat dan tidak tersesat. Oke. Dan untuk anak-anak Ibu, semoga tetap semangat dalam belajarnya, jangan pantang menyerah, dan jangan cepat putus asa. Nanti kita insya Allah akan bertemu lagi pada materi selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Oke. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillah. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.